Kalian tahu nggak sih tentang kasus pengunduran Sri Mulyani? Kasus pengunduran diri Sri Mulyani. Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dalam Reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin, tanggal 8 bulan 9 2025. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian Sri Mulyani bukan karena mundur ataupun dicopot, melainkan putusan dari Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang pergantian Menteri Keuangan Indonesia adalah Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Bagaimana sih latar belakang Sri Mulyani? Latar belakang Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom Indonesia yang dikenal luas. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung. Ia pertama kali masuk kabinet pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas. Namun, tidak lama kemudian, pada akhir 2005, ia dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Jabatan ini dipegang hingga tahun 2010. Sadar nggak sih kalau Sri Mulyani tiba-tiba diganti loh? Tapi kenapa baru sekarang ya? Secara resmi, pergantian Sri Mulyani bukanlah pemecatan dalam artian karena kesalahan pribadi. Istana menyebut bahwa pergantian ini adalah bagian dari hak progresif Presiden untuk merombak kabinet. Jadi, reshuffle dilakukan untuk menyegarkan formasi pemerintahan sesuai kebutuhan dan arah kebijakan. Namun, jika melihat konteksnya, ada beberapa hal yang diyakini ikut mempengaruhi. Pada Agustus 2025 terjadi demonstrasi besar yang menyoroti berbagai isu ekonomi dalam kebijakan fiskal. Situasi sosial politik memanas, bahkan rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, sempat dijarah massa. Kondisi ini menimbulkan tekanan publik cukup besar, sehingga Presiden merasa perlu melakukan evaluasi terhadap pos-pos ekonomi di kabinet. Lalu, kenapa baru sekarang? Karena biasanya reshuffle dilakukan setelah pemerintahan berjalan cukup lama, sehingga Presiden dapat menilai efektivitas kinerja para menterinya. Setelah hampir setahun menjabat, Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh dan memutuskan mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa. Apa sih penyebab Sri Mulyani diganti? Ada dua penyebab Sri Mulyani kenapa digantikan. Yang pertama itu karena penyebab resmi dan yang kedua itu karena penyebab tidak resmi. Adapun penyebab resmi yaitu karena hak prerogatif Presiden, Istana menegaskan bahwa ini murni keputusan Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kabinet. Jadi, bukan karena Sri Mulyani mundur atau diberhentikan karena masalah hukum atau pelanggaran. Bagian dari reshuffle dalam sejarah politik Indonesia, reshuffle adalah hal wajar untuk menyesuaikan arah kebijakan, terutama jika ada tekanan publik dan kebutuhan baru dalam pemerintahan. Kedua, penyebab tidak resmi. Adapun faktornya, yang pertama itu adanya tekanan politik dan publik. Pada akhir Agustus 2025, terjadi demonstrasi besar terkait isu ekonomi. Massa bahkan sempat menjarah rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pos keuangan negara menjadi sorotan dan menuntut perubahan. Faktor kedua, kebijakan ekonomi yang tidak populis. Sri Mulyani dikenal disiplin dan ketat menjaga fiskal, sehingga sering bertabrakan dengan kepentingan politik. Beberapa kebijakannya, misalnya penghematan anggaran dan pengendalian subsidi, dianggap kurang populer di mata sebagian masyarakat. Kalian tahu nggak siapa sih yang menjadi Menteri Keuangan sekarang? Orang yang menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah Purbaya Yudi Sadewa. Setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 18 September 2025. Lalu, siapa Purbaya Yudi Sadewa? Purbaya sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak September 2020. Dia memiliki latar belakang akademis yang kuat, yaitu lulusan Teknik Elektro dari Industri Teknologi Bandung (ITB) dan kemudian studi lanjutan dalam ekonomi PhD dari Purdue University di Amerika Serikat. Pengalaman profesionalnya meliputi jabatan di pemerintahan dan BUMN, termasuk peran di dana reksa dan posisi strategis di sektor keuangan dan investasi. Kebijakan apa aja sih yang udah dibuat oleh Menteri Keuangan baru?
Kebijakan-kebijakan baru dari Purbaya dan respon publik. Beberapa kebijakan awal yang diambil Purbaya sejak menjabat sebagai Menkeu dan bagaimana masyarakat merespons. Ada beberapa respon. Yang pertama, mengenai penyuntikan dana sebesar 200 triliun ke Bank Himbaran dan Bank Syariah Indonesia. Salah satu gebrakan pertamanya adalah rencana menyuntikan dana negara sebesar 200 triliun ke Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia, BSI. Dana ini berasal dari endapan milik pemerintah di Bank Indonesia dan tujuannya adalah untuk memperkuat likuiditas bank serta mempercepat penyaluran kredit. Kebijakan ini menarik perhatian publik karena skalanya besar dan dianggap sebagai tanda bahwa menteri baru ingin bertindak cepat. Ada yang melihat positif karena bisa membantu penyaluran kredit dan membantu ekonomi yang melambat. Ada juga yang mengkhawatirkan efek samping seperti potensi beban fiskal, transparansi aliran dana, dan apakah manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas atau hanya terbatas. Lalu yang kedua, adanya pernyataan publik mengenai gaya ceplas-ceplos dari kebijakan menteri baru ini, yaitu segera setelah dilantik, Purbaya membuat beberapa komentar publik yang menarik perhatian. Misalnya, ia mengomentari tuntutan demonstran 17+8, angka tuntutan ekonomi dan kebijakan spesifik, dengan mengatakan bahwa itu adalah suara sebagian kecil masyarakat dan bahwa mungkin karena sebagian warga hidupnya masih kurang. Pernyataan seperti itu memicu kritik karena dianggap kurang sensitif terhadap aspirasi rakyat yang lebih luas.